Cinematic Universe adalah media perusahaan Amerika Serikat yang berpusat pada serangkaian film pahlawan super yang diproduksi oleh Marvel Entertainment, yang didasarkan pada karakter-karakter yang muncul dalam buku-buku komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics. Selain memproduksi film berdurasi panjang, perusahaan ini juga membuat buku-buku komik, film pendek, serial televisi, dan seri digital. Marvel Entertainment menciptakan MCU sesuai dengan Marvel Universe asli, yang digambarkan dalam buku-buku komik, dibuat dengan melakukan persilangan pada unsur alur, latar pemain, dan karakter yang sudah umum. Berdasarkan survei yang menghasilkan sebuah data statistik pada Agustus 2021, MCU dinobatkan sebagai perusahaan nomor 1 dengan penghasilan terbesar di dunia. Bagaimana tidak, MCU sejauh ini telah mendapatkan keuntungan dari film yang mereka produksi hingga 23 juta dolar atau sekitar 336 triliun. Tak hanya film, MCU juga melebarkan sayapnya dengan memproduksi serial orisinal yang tayang eksklusif di Disney. Lagi-lagi serial MCU ini pun tergolong sukses, memikat para penonton. Bila dilihat dari situs rating film, Rotten Tomatoes, hanya satu film MCU yang dapat predikat buruk dengan skor 47%, yaitu Eternal. Para kritikus menilai film ini repetitif, serta terlalu cepat dan padat. Meski hanya mendapatkan rating 47%, dari para kritikus, Eternal tetap meraih skor 78% dari para penonton. Sisanya, rata-rata rating MCU pun tergolong tinggi, yaitu mencapai 81,84%. Menurut Presiden MCU, yaitu Kevin Feige, kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara membuat film serta serial yang inovatif dan mempertahankan kontinuitas. Dalam wawancaranya bersama Variety, Feige mengungkapkan bahwa sebagai penggemar komik, dirinya selalu percaya untuk bisa memperluas definisi tentang apa itu film Marvel Studio. Kami mencoba untuk membuat penonton datang kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar, dengan melakukan hal yang tidak terduga, tidak hanya mengikuti pola atau formula yang ada, jelas Feige. Namun tentunya mencapai keseimbangan dan menciptakan hal tak terduga tersebut bukanlah hal yang mudah. Kehabisan ide atau keberangkutan kreativitas jadi permasalahan utama setelah meraih kesuksesan. Di film pertama semacam sudah menaruh bar kepuasan terlalu tinggi, sehingga ekspektasi masyarakat untuk film setelahnya sudah kadang tinggi juga. Walaupun begitu, MCU tampaknya dapat mengatasi masalah tersebut sejauh ini. Marvel juga membangun antisipasi dengan menyisipkan berbagai Easter eggs sebagai petunjuk proyek selanjutnya, atau referensi dari proyek sebelumnya. Contoh paling nyatanya adalah adegan post-credit yang memang sudah menjadi budaya pada Marvel Studio. Cara tersebut sukses membuat para penggemar serial MCU penasaran dan selalu menunggu seri terbarunya. Selain itu, Marvel Studio juga pandai dalam membangun kedekatan dengan komunitas penggemar. Tak jarang, Marvel melibatkan langsung para penggemar sebagai CO produser dengan mendengarkan ide mereka lewat media sosial. Bisa dibilang, Marvel dapat membangun komunikasi dan punya fan service yang baik. Pada bisnis model Canva ini terdiri dari 9 blok. Yang pertama ada Key Partner. Key Partner dari Marvel ini sendiri ada Audi, Target, Brooklyn Nets, Jeep, Kyle, dan The American Cancer Society. Yang kedua ada Key Activities. Key Activities dari Marvel ini sendiri adalah mengembangkan buku komik dan memperdagangkan paperback. Yang kedua ada memproduksi buku komik dan perdagangan paperback. Yang ketiga ada membuat film dari komik yang sudah dibuat. Blok ketiga yaitu ada Value Proposition. Value Proposition dari Marvel sendiri ini adalah karakter yang unik, portal komik digital, dan buku komik. Yang keempat ada Customer Relationship. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Kontak Space, dan YouTube.
Yang kelima ada customer segment. Customer segment dari Marvel ini sendiri terdiri dari anak-anak, orang, dan juga keluarga. Pada blok ke-6, mereka memiliki key resources. Yang pertama ada lisensi dan paten, karyawan, aktor, dan juga filmmaker dan brand. Yang ketujuh ada channel. Channel dari Marvel sendiri ini ada web sellers, subscription sales basic. Yang kedua ada wholesalers, comic book specialty stores, non-returnable. Yang ketiga traditional retail outlets tapi returnable. Yang keempat ada bioskop, yang kelima ada Netflix dan Disney Plus Hotstar. Yang ketujuh ada cost structure. Cost structure dari Marvel sendiri ini adalah marketing, teknologi, general and admin, biaya produksi, dan gaji. Yang kesembilan ada revenue stream. Yang pertama ada asset sale, kedua subscription fees, dan juga advertisement. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kelemahan dan kekuatan dari Marvel. Yang pertama saya akan menjelaskan kelemahannya. Kelemahan yang dimiliki Marvel ini adalah terlambat memulai pembuatan official account, misalnya di Twitter 1,5M followers dan Facebook. Kalah jauh dengan Warner Bros, Paramount, dan 20th Century Fox. Namun kekalahan ini tidak permanen karena fans sudah mulai peduli, meningkat, dan juga aware terhadap Marvel. Yang kedua ada tema yang monoton dan karakter yang terlalu banyak sehingga sulit untuk diingat jika tidak terlalu terkenal. Jadi Marvel ini memiliki judul yang monoton dan kebanyakan membuat karakter yang susah diingat gitu. Jadi terkadang orang-orang mudah tidak mengingatnya dan menjadi terlupakan. Yang ketiga ada film yang kebanyakan memiliki plot yang serupa. Jadi terkadang Marvel juga memiliki kelemahan yaitu peletakan komedi yang kadang tidak sesuai dengan situasi adegan dan banyak karakter musuh yang tidak ikonik kadang membuat mudah dilupakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekuatan dari Marvel sendiri, yaitu Marvel memiliki diversifikasi lini produk Marvel Entertainment seperti produk dan servis yang kompetitif. Mereka juga memiliki lisensi sendiri untuk komik dan movie franchise, brand equity yang baik, dan memiliki internasional lisensi. Brand recall yang tinggi dan kualitas produk yang baik meningkatkan kekuatan dari perusahaan Marvel ini. Mereka memiliki website resmi yang memiliki tampilan lebih user-friendly, yang mana ini akan memudahkan kita untuk berjalan-jalan di dalam website mereka. Media sosial dari para pemain karakter yang meningkatkan brand image semakin tinggi. Mereka juga membuat sebuah trailer dari film yang ingin ditayangkan. Branding dan cara iklan yang baik seperti di TV, billboard, outdoor advertising, YouTube, dan media sosial. Memiliki pencapaian baik seperti Oscar Award, customer review yang positif, jaringan distribusi yang baik di US maupun di seluruh dunia. Memiliki banyak karakter yang terkenal seperti Iron Man yang sangat sukses pada tahun 2008 dan karakter Spider-Man yang merupakan top franchise. Semua ini menjadi kekuatan inti dari Marvel pada saat itu. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pattern apa yang digunakan Marvel. Pattern yang digunakan Marvel yaitu open business model. Karena Marvel ini lebih condong ke pattern open business model karena pola bisnis ini lebih menunjukkan di mana perusahaan mengikutsertakan masyarakat dan publik dalam menciptakan produk dan secara transparan terbuka bagi publik. Seperti contohnya saat membuat merchandise. Setelah beberapa film tayang di bioskop, perusahaan Marvel akan melihat karakter mana yang sedang mereka sukai pada saat itu dan scene apa yang paling banyak mengundang perhatian masyarakat. Maka Marvel akan mengeluarkan produk dengan karakter yang banyak disukai dan menampilkan beberapa produk yang memasuki scene yang banyak disukai banyak masyarakat tersebut. Tidak sampai situ saja. Setelah Marvel melihat bagaimana antusias publik terhadap film terbaru mereka, mereka akan mengevaluasi apakah ada season 2 dan apakah akan bisa seramai ini yang minat. Itu semua dilakukan melalui evaluasi dan survei pada para penonton dan publik. Maka kenapa open business model pattern ini lebih cocok kepada Marvel? Karena mereka mengikut sertakan masyarakat untuk membantu mereka menginovasi produk mereka agar lebih terbaru dan lebih baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan business environment. Yang pertama ada bargaining power of supplier.
Banyak artis yang ingin bekerja di Marvel Studio, banyak orang yang ingin bekerja di industri ini. Banyak yang ingin menjadi bagian dari Marvel karena nama besarnya dan ikut menjadi terkenal, pasti. Itu tidak mungkin orang-orang tidak tahu bahwa banyak orang yang ingin bekerja di Marvel. Sehingga Marvel tidak kesulitan mencari aset ataupun resources karena dengan menjadi supplier Marvel, namanya akan ikut naik. Marvel tidak kesulitan mencari supplier, kesulitan yang dihadapi hanyalah memilih supplier mana yang terbaik agar sesuai dengan kebutuhan Marvel. Dan dengan menggunakan nama Marvel saja, mereka akan melakukan seleksi untuk memilih supplier dan aset yang baik. Hanya dengan menggunakan nama Marvel, mereka akan mudah mencari supplier mana atau aset mana yang dapat mereka bangun. Yang kedua ada competitive rivalry in exciting firm. Pasar didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang sudah established cukup lama dan sudah memiliki segmen masing-masing. Biasanya konsumen akan menikmati semuanya. Saingan terberat dari Marvel ada di DC. Pada Februari 2017, Marvel memegang 37,46% saham dolar dan 33,64% unit saham dibandingkan dengan DC masing-masing 30,23% dan 33,47%. Film adalah area lain di mana Marvel mengalahkan pesaing mereka. Sejak tahun 2008, Marvel Studio telah menggulung dana sebesar 4,2 dolar miliar di box office, sementara film-film DC hampir tidak merambah 2,5 dolar miliar terakhir mereka berkolaborasi dalam filmnya. Yang keempat ada bargaining power of buyers. Segmen yang hampir semua bisa menonton lebih ke hobi. Banyaknya konsumen yang ingin dilayani dan pemain industri, film sejenis membuat customer menunggu dan menantikan dan akan penasaran lalu menerima apa yang dikeluarkan oleh Marvel. Perusahaan pesaing juga menawarkan produk dan layanan yang sama, menyebabkan pelanggan dapat saja pindah, namun kebanyakan akan menikmati semuanya. Perusahaan pesaing juga bisa mengambil pasar segmen kita karena kita tidak tahu jadwal mereka meriliskan film itu kapan. Jika itu bisa menarik segmen kita, maka para customer kita mungkin saja akan menikmati semua film yang sedang coming soon pada saat itu, dikarenakan rasa penasaran akan semua film yang mendatang. Yang terakhir ada threat of new entrants. Barrier of entry tidak besar karena tidak ada regulasi untuk membatasi siapapun dapat masuk. Namun perlu biaya yang terkategori mahal. Penting untuk forecast besarnya revenue yang bisa didapatkan jika sebuah film sukses. Modal dan penghasilan untuk pembuatan sebuah film sangatlah tidak main-main nominalnya. Namun untuk menghasilkan kualitas terbaik seperti skill editing yang menggunakan green screen dan harus menambah elemen seperti terbang, lautan, bahkan planet itu membutuhkan nominal yang besar. Jadi sangat berharap dapat mendapatkan revenue yang setimpal dari film yang sukses. Value Proposition Canvas terdiri atas Customer Profile dan Value Map yang di dalamnya terdiri atas beberapa poin. Berikut adalah Customer Profile dari Marvel Entertainment. Gains-nya yaitu tokoh film yang menarik, visual yang memukau, adanya teori, dan alur yang tidak bisa ditebak. Selanjutnya yaitu Customer Jobs yang membuat penasaran, mengejutkan, mengesankan, dan sedih. Yang terakhir, pains-nya yaitu jokes yang hadir di saat tidak tepat, harga yang kurang affordable, keterkaitan yang merepotkan, dan alur terkadang mengada-ngada. Selanjutnya adalah penjelasan value map dari Marvel Entertainment. Yang pertama, gains creators-nya yaitu memberikan tokoh yang terbaik sesuai dengan karakter yang akan ditampilkan. Selanjutnya, menampilkan kualitas dengan sinematik dan visual yang terbaik. Menampilkan alur cerita yang mengandung plot twist yang tidak bisa ditebak. Sedangkan pain relievers-nya yaitu memberikan tampilan film action yang dibuat serealistis mungkin dan mengurangi jokes yang hadir di suatu yang kurang memungkinkan. Produk dan service yang ditawarkan oleh Marvel Entertainment yaitu Marvel Film dan Studio, Marvel Toys, dan buku komik. Untuk fit Marvel Entertainment, dari hasil customer profile dan value map ada 2 poin pada pains yang tidak memiliki kecocokan. Kondisi bisnis perjalanan dari Marvel Entertainment. Berdasarkan data statistik, Marvel memiliki kesuksesan yang besar.
Akan tetapi, rumah produksi film ini juga pernah mengalami masa yang buruk. Marvel nyaris gulung tikar, salah satunya karena merilis film bertajuk Howard the Duck pada tahun 1986. Sesuai dengan judulnya, film tersebut bercerita tentang karakter Howard, si bebek yang berasal dari Duckport. Film ini menelan biaya produksi sebesar 30 juta US dollar. Namun sayangnya, film ini hanya mampu menghasilkan keuntungan kurang dari separuhnya, yaitu sekitar 15 juta US dollar. Alhasil, ini menjadi kegagalan besar bagi Marvel Studio. Namun, Marvel kembali terpuruk pada tahun 1995 ketika Ron memilih untuk membeli saham Toy Biz, yaitu sebuah perusahaan mainan anak-anak. Pembelian ini ditujukan untuk selebrasi agar superhero di bawah naungan Marvel bisa tayang di layar kaca. Akan tetapi, keputusan ini justru membuat Marvel mengalami masalah finansial hingga tahun 1996. Pada tahun 1998, proyek pertama Marvel Studio, Blade, diliris dengan menghabiskan biaya produksi sebesar 45 juta US dollar. Marvel sedikit demi sedikit dapat menutupi kebangkrutan mereka perlahan lantaran film ini meraih keuntungan sebesar 70 juta US dollar. Setelahnya, Marvel mulai mencari diri untuk merilis film-film superhero lainnya, termasuk Iron Man, yang menandai era kebangkitan Marvel Studio. Diketahui, film yang disutradarai oleh Jon Favreau ini menghasilkan keuntungan sebesar 1 miliar US dollar. Setelah suksesnya film Iron Man, Marvel pun kemudian melakukan promosi besar-besaran dan terbukti menghasilkan film-film unggulan di box office. Hingga saat ini, ada sekitar 22 film superhero yang sudah dirilis Marvel Studio dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Mulai dari seri Iron Man sendiri yang berkembang menjadi trilogi, kemudian seri Thor, seri Captain America, The First Avenger, seri The Avenger, seri Guardians of the Galaxy, seri Ant-Man, seri Spider-Man Homecoming, hingga Doctor Strange, Black Panther maupun Captain Marvel. Bahkan seri terakhir The Avenger, yakni Avenger Endgame, tercatat memecahkan rekor sebagai film terlaris sepanjang masa. Sepanjang pemutarannya sejak April lalu, film ini sudah mengumpulkan keuntungan global hingga 2.790 juta US dollar. Dari pengerjaan feed sebelumnya dapat dilihat bahwa ada beberapa poin yang tidak mencapai kecocokan dan memerlukan sebuah solusi berupa produk atau jasa, maupun peningkatan substansial agar menghasilkan kecocokan antara value map dan customer profile. Hal tersebut sebagai antisipasi ketika suatu bisnis mengalami kondisi yang kurang baik, ataupun sebagai solusi untuk membantunya bangkit dan dapat terus berkembang. Dari beberapa poin pada feed yang tidak memiliki kecocokan, kami dapat memberikan sebuah solusi sebagai berikut. Yang pertama, poin pens yang berada pada tabel customer profile. Pengalaman negatif atau suatu hal yang mengganjal pada para pelanggan Marvel, yaitu harga mainan karakter Marvel yang dijual pada Marvel Toys yang kurang terjangkau. Marvel Entertainment selalu memberikan yang terbaik pada para pelanggannya, seperti pada Marvel Toys. Segala mainan karakter didesain sebaik mungkin dan semirip mungkin seperti yang ada di film produksinya. Contohnya, seperti mainan dapat bergerak dan berbicara. Hal tersebut adalah salah satu penyebab Marvel Entertainment menjual produk Marvel Toys-nya dengan harga yang cukup mahal atau kurang affordable. Solusi yang bisa diterapkan Marvel Entertainment untuk mengatasi pains ini yaitu dengan memberikan grade kualitas pada permainannya. Semakin tinggi grade-nya, maka semakin mahal harganya. Semakin canggih dan semakin baik juga kualitas permainannya. Hal ini berlaku juga pada sebaliknya. Solusi ini bisa diterapkan oleh Marvel Entertainment sebagai pemecahan masalah atau pains dari customer profile pelanggan. Poin pains yang tidak memiliki kecocokan atau fit selanjutnya yaitu keterkaitan pada alur film Marvel yang merepotkan. Presiden produksi dari Marvel Studio, Kevin Feige, pernah mengatakan bahwa film Marvel akan memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain.
Marvel memiliki film berkelanjutan yang memiliki artian bahwa penonton harus mengikuti film tersebut dari awal. Ketika ada penonton yang langsung menyaksikan film Marvel episode loncat, akan membuat penonton tersebut tidak paham dengan alur ceritanya. Hal ini menjadi permasalahan pelanggan Marvel, dan sebagai solusi, Marvel bisa memproduksi sebuah film yang tidak berkelanjutan antara episode 1 dengan episode yang lain. Atau solusi yang lainnya, Marvel bisa dengan memberikan dan menghimbau pelanggan untuk melihat sebuah prequel atau sebuah cerita yang menayangkan cuplikan yang berfokus pada film sebelumnya untuk membuat penonton paham dengan film yang akan ditayangkan. Ketika tidak ada harapan, jangan mudah menyerah, seperti yang terjadi pada perjalanan Marvel Entertainment yang pernah mengalami hampir bangkrut yang disebabkan karena terlalu banyak judul dan karakter yang diciptakan. Marvel pun terlilit hutang dengan jutaan dolar yang harus dilunasi pada Disney. Sehingga implikasi yang bisa didapatkan bagi para perintis usaha awal jika ingin meminjam dana, sebaiknya dipertimbangkan antara pemasukan usaha ke depannya, karena aset yang dimiliki tidak sesuai dengan hutang. Untuk bisa menghasilkan inovasi baru bagi sebuah usaha rintisan, sangat diperlukan adanya keroyalan terhadap karyawan yang memberikan ide inovasi baru bagi usaha tersebut, sehingga akan membuat karyawan akan berlomba-lomba untuk memberikan sebuah inovasi. Ketiga, Marvel tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan usaha perusahaannya yang berada di ujung tombak kebangkrutan. Marvel percaya bahwa dengan kegigihan dan kerja kerasnya akan membawa perusahaan tersebut ke puncak kesuksesannya dengan berbagai cobaan yang dihadapinya, sehingga sebagai usaha rintisan harus memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, yang mana di setiap masalah harus dihadapi dengan kegigihan dan kerja kerasnya. Thank you.